Pada kesempatan kali ini kami akan membuat konten video digital dengan topik yaitu peran NGO atau non-governmental organization dalam hubungan internasional. Pada kesempatan kali ini telah hadir bersama saya ada Mbak Evi. Selamat siang, Mbak. Beliau adalah pemerhati atau praktisi terkait hubungan internasional. Kemudian yang kedua ada Mbak Gita. Selamat siang, Mbak Gita. Siang. Beliau adalah pemerhati NGO, non-governmental organization. Ini untuk sesi pertama. Nanti di sesi kedua saya akan menghadirkan juga dua orang narasumber yang masing-masing merupakan praktisi dari NGO. Sebelum kita lebih lanjut mengenai membahas tentang peran NGO dalam hubungan internasional, mungkin ada baiknya kita mengetahui dahulu apa sih yang dimaksud dengan NGO itu. Mungkin di sini bisa dijelaskan Mbak Evi. Baiklah, oke, saya akan menjelaskan tentang NGO. Non-governmental organization atau NGO adalah entitas nirlaba yang independen dan beroperasi di luar kendali dan berpengaruh pemerintah untuk tujuan kemanusiaan dan kerjasama daripada komersial. NGO adalah organisasi yang didirikan oleh perorangan atau sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Non-governmental organization dalam bahasa Indonesia itu organisasi pemerintahan yang juga dikenal sebagai lembaga swadaya masyarakat. Istilah non-governmental organization dicetuskan oleh PBB melalui Piagam PBB artikel nomor 7. Organisasi non-pemerintahan tidak mementingkan keuntungan finansial, namun lebih fokus pada upaya yang memperjuangkan hak universal serta memantau segala kebijakan yang ada di masyarakat. Baik, berarti intinya NGO ini memang organisasi yang bergerak itu di luar pengaruh dari pemerintah ya. Jadi tapi tidak mementingkan keuntungan. Tidak mementingkan keuntungan dan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Baik, setelah kita tahu tadi pengertiannya, barangkali kita harus tahu juga apa ciri-ciri dari NGO ini. Bisa dijelaskan, Pak? Ya, ciri-ciri NGO itu ada beberapa, seperti organisasi yang bukan bagian dari pemerintah, itu ciri-cirinya birokrasi maupun negara. Dalam melakukan kegiatannya, organisasi ini tidak berorientasi pada keuntungan. Seperti yang disebutkan tadi, dia tidak mencari keuntungan, dan kegiatan yang dilakukan untuk kepentingan masyarakat umum, tidak hanya untuk kepentingan anggota seperti yang dilakukan koperasi ataupun organisasi profesi lainnya. Jadi dia spesial itu. Oke, jadi itu tadi ciri-cirinya ya. Baik, setelah kita tahu tadi ciri-ciri dan pengertiannya, barangkali kita mulai masuk ke tema inti kita pada hari ini, yaitu terkait peran NGO dalam hubungan internasional. Jadi setelah hadir Pak Gita selaku praktisi dari NGO, mungkin di sini bisa menjelaskan apa peran dari NGO ini. Kehadiran NGO ini sangat cukup berperan dan memberi pengaruh baik, yaitu sebagai sumber informasi, advokasi kebijakan publik, serta memantau isu kemanusiaan dan lingkungan. Nah, kalau untuk sumber informasi sendiri itu dianggap sebagai salah satu sumber informasi bagi pemerintah dan PBB. Data dan informasi yang diberikan oleh organisasi ini seringkali tidak tersedia di lembaga pemerintah. Lalu yang kedua itu ada advokasi kebijakan publik. Dalam hubungan internasional, NGO juga berperan untuk mengadvokasi kebijakan publik yang berlaku. Organisasi ini dapat memberi penilaian dan masukan terkait pengembangan implementasi kebijakan publik. Lalu ada memantau hak asasi manusia atau HAM dan perlindungan lingkungan. Lembaga swadaya masyarakat atau organisasi non pemerintah sangat membantu negara dalam memantau penegakan HAM dan upaya perlindungan lingkungan. Jadi banyak sekali ternyata ini peran dari NGO ini. Baik, selanjutnya mungkin dari peran-peran yang ada itu mungkin apa sih manfaat yang dirasakan oleh masyarakat terhadap keberadaan NGO ini? Mungkin bisa dijelaskan Mbak Gita. Ya, jadi untuk manfaat dan
dampak positif dari keberadaan NGO ini untuk masyarakat, yaitu yang pertama ada dampak sosial. NGO itu memberikan pengetahuan untuk masyarakat agar wawasan dan cara berpikir masyarakat meningkat sehingga mereka dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka dengan lebih baik. Lalu yang kedua itu ada dampak ekonomi. Dalam bidang ekonomi, intervensi pembinaan diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk melakukan pengumpulan modal dan pengembangan usaha. Nah, yang ketiga itu ada dampak kemasyarakatan. Proses interaksi di dalam kelompok diharapkan dapat meningkatkan wawasan pemikiran masyarakat. Lalu yang keempat itu ada mendorong inovasi. NGO berperan untuk membantu masyarakat menyelenggarakan kegiatan yang bersifat inovatif dan menumbuh kemajuan di aspek tertentu. Nah, lalu yang kelima itu ada aspirator. NGO itu juga berperan sebagai perantara untuk menyampaikan pesan antara masyarakat dan pemerintah. Lalu selanjutnya ada perwakilan kelompok masyarakat. Mereka tuh juga berperan sebagai perwakilan masyarakat dalam mempengaruhi berbagai kebijakan dan program pemerintah, Pak. Oke, ternyata banyak sekali ya manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat dengan adanya keberadaan NGO ini. Iya, Pak. Baik, saya mungkin kembali beralih ke Mbak Evi tadi terkait NGO ini. Barangkali mungkin ada nggak jenis-jenis dari NGO ini yang perlu kita ketahui? Jenis NGO ini tentu ada dua. Ada dua ya? Oke, bisa dijelaskan? Jenis NGO ini berdasarkan tingkatnya itu tingkat orientasi dan tingkat operasi. Contoh dari tingkat orientasi ini adalah seperti charitable organization, terus service organization, participatory organization, dan empowering organization. Sedangkan jenis yang berdasarkan tingkat operasinya itu seperti community based organization, citywide organization, national NGO, dan international NGO. Oke, banyak sekali ya. Ada dua tingkatan. Bisa dijelaskan Mbak Evi, masing-masing tadi saya ada 8 tadi ya, 8 istilah. Mungkin biar kita lebih memahami, bisa Mbak Evi jelaskan. Ya, boleh. Yang berdasarkan secara tingkat orientasi itu seperti charitable organization itu kegiatan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu demi menuntaskan kemiskinan seperti distribusi makanan, pakaian, obat-obatan, dan penyediaan tempat tinggal, transportasi, dan sekolah seperti itu. Sedangkan service organization itu meliputi pelayanan kesehatan, keluarga berencana, pendidikan yang programnya dirancang oleh NGO dengan partisipasi masyarakat. Terus ada participatory organization itu ditandai dengan proyek swadaya di mana keterlibatan masyarakat lokal sangat dibutuhkan terutama dalam pelaksanaan proyek dengan menyumbangkan uang tunai, peralatan, tanah, bisa juga bahan dan tenaga kerja. Dan selanjutnya itu ada empowering organization. Tujuan dari empowering organization ini untuk membantu orang miskin mengembangkan pemahaman yang lebih jelas tentang faktor-faktor sosial, politik, dan ekonomi yang mempengaruhi kehidupan mereka. Seperti itu. Baru ada community based organization, itu muncul dari inisiatif masyarakat seperti kegiatan olahraga, organisasi wanita, organisasi lingkungan, keagamaan, pendidikan. Ada banyak jenis kegiatan dari jenis NGO ini yang beberapa diantaranya didukung oleh NGO nasional dan internasional. Seperti itu. Ada juga citywide organization. Itu mencakup organisasi kamar dagang dan industri, koalisi bisnis, kelompok etnis dan pendidikan serta asosiasi dan komunitas. Dan selanjutnya ada NGO nasional. Itu adalah Palang Merah dan organisasi profesional yang diantara lainnya memiliki cabang di beberapa negara bagian dan cabang untuk membantu NGO lokal. Dan yang terakhir itu ada NGO internasional, itu lembaga sekuler seperti Red Barna and Save the Children Organization. Ini kegiatan dari NGO internasional bervariasi, namun yang utama adalah mendanai NGO lokal, lembaga dan proyek hingga pelaksanaan proyek industri itu sendiri. Seperti itu. Oke, ternyata banyak sekali jenis-jenis ya. Jadi mungkin luar biasa. Ya. NGO. Jadi mungkin nanti kita akan masuk sesi kedua ya. Di sesi kedua nanti akan narasumber kita itu Mbak Fanya dan Pak Andri Harja. Karena kita di sini topiknya terkait peran NGO dalam hubungan internasional, tentunya nanti kami menghadirkan kedua praktisi ini
yang benar-benar terkait tentang NGO internasional ya, NGO internasional ya. Salah satunya tadi nanti Mbak Fanya nanti akan menjelaskan tentang Palang Merah Internasional ya, kemudian Pak Andi akan menjelaskan tentang Roosevelt Foundation. Baik, kita akhiri dulu sesi pertama ini. Terima kasih. Baik, kembali lagi bersama saya dalam podcast. Di sesi pertama tadi kita telah sama-sama mendengar terkait apa yang kita kenal dengan nama NGO atau Non-Governmental Organization, tadi telah diterangkan oleh Mbak Evi dan Mbak Gita. Dan selanjutnya kita ingin menggali lebih dalam terkait NGO internasional yang merupakan salah satu jenis dari beberapa NGO yang ada. Nah, telah hadir bersama saya ini Pak Andri Anja. Ya, selamat malam. Selamat ya, Pak Andri. Malam. Jadi beliau ini salah satu praktisi atau NGO dari NGO yang bergerak di bidang pendidikan yang biasa dikenal dengan Yayasan Rockefeller, Pak ya. Oke, barangkali mungkin Pak Andri bisa kita dijelaskan ya terkait NGO yang Bapak geluti ini. Kata Pak Andri. Baik, saya akan menerangkan sedikit. Yayasan Rockefeller adalah organisasi nirlaba dan yayasan pribadi yang berpusat di kota New York, Amerika Serikat. Organisasi ini terkenal di penjuru dunia sebagai lembaga pemberi bantuan kemanusiaan dalam bentuk tidak langsung seperti beasiswa, pembentukan lembaga penelitian, dan program mitigasi penyakit menular. Pendiri yayasan ini adalah John D. Rockefeller Senior bersama anak John D. Rockefeller Jr. Junior dan penasihat utama bisnis filantropinya Frederick Taylor Gates. Piagam pendirinya diterima oleh Parlemen Negara Bagian New York tanggal 14 Mei 1913. Misi utamanya adalah menyebarluaskan kesejahteraan umat manusia di seluruh dunia. Di Indonesia, Yayasan Rockefeller penuh dengan banyak berkiprah pada dekade 1970-an melalui program pemberian beasiswa bagi dosen dan peneliti lembaga-lembaga pendidikan penelitian milik pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan. Yayasan ini juga terkenal karena membantu pelaksanaan polusi hijau termasuk di Indonesia dan sejumlah program pemberantasan penyakit menular. Begitu, Pak. Oke, baik. Ternyata memang banyak sekali ya peran dari NGO Roosevelt Foundation atau Yayasan Roosevelt. Jadi salah satu tadi sudah disebutkan oleh Pak Andri bahwa dia banyak memberikan beasiswa ya. Mungkin tidak hanya di Indonesia ya, di beberapa negara yang lain ada. Itu yang dapat kita tangkap bahwa di sini peran NGO tersebut dalam hubungan internasional. Baik, saya kira terima kasih Pak Andri atas informasinya. Nanti di sesi selanjutnya kita akan mengikuti pembahasan dengan salah satu NGO yang terkait dengan Palang Merah Internasional. Baik, terima kasih. Tadi sebelumnya kita sudah ketahui terkait peran NGO dalam hubungan internasional, di mana salah satu jenis NGO itu ada NGO internasional. Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Evi. Contohnya itu seperti Palang Merah Internasional. Kemudian ada lagi nanti Roosevelt Foundation. Hadir di samping saya ada Mbak Fanya. Beliau adalah praktisi NGO dari Palang Merah Internasional. Mungkin di sini Mbak Fanya bisa dijelaskan terkait apa sih itu Palang Merah Internasional dan kaitannya terkait dengan hubungan internasional. Baik, terima kasih Pak Nurman. Sebelumnya, perkenalkan saya Fanya. Saya akan sedikit menjelaskan terkait apa itu Palang Merah Internasional.
Nah, Palang Merah Internasional atau ICRC ini merupakan organisasi non-pemerintah yang anggotanya Palang Merah Nasional negara-negara dan berkedudukan di Swiss. Kedudukan non-government organization ini sebagai subjek hukum internasional yang tidak lepas dari perannya yang besar dalam memberikan pertolongan pada korban perang, khususnya pada Perang Dunia I dan II. Samping itu, non-government organization ini memberikan kontribusi yang besar pada pembentukan konvensi-konvensi 1949, di mana mengatur tentang hukum perang atau hukum humaniter internasional. Meskipun mendapat status sebagai subjek hukum internasional, tetapi dalam ruang lingkup yang sangat terbatas, ICRC ini hanya bergerak di bidang kemanusiaan, memberikan perlindungan terhadap korban perang baik skala domestik maupun internasional. Komite Internasional Palang Merah adalah lembaga kemanusiaan swasta yang berbasis di Jenewa, Swiss. Organisasi non-pemerintah ini beranggotakan beberapa palang merah negara-negara yang ikut bergabung. Kedudukan non-government organization ini sebagai subjek hukum internasional yang tidak lepas perannya dalam memberikan pertolongan pada korban perang, khususnya pada Perang Dunia. Negara-negara peserta keempat Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol tambahan pada 1977 dan 2005 telah memberi ICRC mandat untuk melindungi korban konflik bersenjata internasional dan non-internasional, termasuk di dalam ada korban luka dalam perang, tawanan, pengungsi, warga sipil, dan non-kombatan lainnya seperti itu. Komite Internasional Palang Merah atau ICRC ini adalah organisasi yang tidak memihak dalam artian netral, mandiri yang misinya semata-mata bersifat kemanusiaan, yaitu untuk melindungi kehidupan dan martabat para korban konflik bersenjata dan situasi-situasi kekerasan lain. Memberi mereka bantuan, ICRC mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan bantuan kemanusiaan dan berupaya mempromosikan dan memperkuat hukum humaniter dan prinsip-prinsip humaniter. Dan tugas utama dari ICRC ini baik dari panduan antara lain yaitu satu, memantau kepatuhan para pihak yang bertikai kepada Konvensi Jenewa. Kedua, mengorganisir perawatan terhadap korban luka di medan perang. Kemudian, mengawasi perlakuan terhadap tawanan perang. Kemudian, pencarian orang hilang dalam konflik bersenjata atau layanan pencarian. Kemudian ada mengorganisir perlindungan dan perawatan penduduk sipil dan yang terakhir sebagai perantara netral antara para pihak yang Nah, ICRC adalah satu-satunya institusi yang disebut sebagai eksplisit menurut hukum humanitar internasional sebagai otoritas pengawas. Pada hukum ICRC bersumber pada 4 Konvensi Jenewa pada 1949 serta statuta gerakan. ICRC juga menjalankan tugas-tugas yang tidak secara khusus diamankan oleh hukum, seperti mengunjungi tahanan politik di luar konflik dan memberikan bantuan kemanusiaan dalam menghadapi seperti itu teman-teman. Oke, luar biasa ya. Jadi ICRC atau Palang Merah, Komite Palang Merah Internasional ini sangat besar perannya ya terkait hubungan internasional yang merupakan salah satu contoh dari NGO, non-governmental organization. Baik, saya kira cukup sekian podcast kami pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kami bahas ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai ketemu di lain podcast. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi